Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai susunan sistem saraf pusat. Sebelum kita membahas susunan sistem saraf pusat, langkah baiknya kita akan membahas yang namanya macam-macam gerakan. Nah, macam-macam gerakan ini kita akan bahas. Macam gerakan ini dibagi menjadi dua ya. Oke, ada yang disebut dengan gerakan biasa, serta ada yang disebut juga dengan gerakan refleks. Nah, apa sih perbedaan dari dua gerakan ini? Untuk gerakan biasa ini biasanya responnya kita akan sadari secara langsung. Oke ya, tetapi pada gerakan refleks, responnya ini akan berjalan dengan sangat cepat. Oke, dan bahkan kita akan sadar ketika responnya ini setelah responnya ini terjadi. Oke, nah untuk gerakan biasa biasanya melibatkan otak sebagai, nah otak ini menjadi pusat dari koordinasi. Otak ini menjadi pusat koordinasinya ya. Oke. Otak ini menjadi pusat dari koordinasinya. Nah, selanjutnya untuk gerakan biasa ini ya, gerakan biasa, bagaimana sih prosesnya? Prosesnya itu dimulai dari impuls, ya. Prosesnya itu dimulai dari impuls dan diterima oleh reseptor. Nah, reseptor yang ada di tubuh ini adalah indera. Nah, indera nanti dia impulsnya ini akan ditangkap oleh saraf sensoris, karena saraf sensoris ini karena berupa sensor berarti dia nempelnya di reseptor ya, dan akan masuk ke dalam pusat koordinasi yaitu otak. Nah, pusat koordinasi yang ada di otak ini nanti dia akan memikirkan apa sih responnya ya dari impuls yang masuk ini. Nah, hasil dari pemikiran yang ada di otak yang ada di pusat koordinasi ini akan dibawa oleh sel saraf yang motoris. Nah, karena sel saraf motoris ini adalah membawa impuls keluar dari pusat koordinasi menuju ke efektor atau bagian yang akan memberikan respon. Nah, ya bagian yang memberikan respon ini ada dua, bisa berupa otot atau berupa kelenjar. Nah, nantinya efektor inilah yang akan menghasilkan respon tubuh. Ya, bedanya di situ pada gerakan sadar atau gerakan biasa atau gerakan sadar ini kita melebatkan otak sebagai pusat koordinasinya, sedangkan pada gerakan refleks yang responnya cepat ini tidak melibatkan otak sebagai pusat koordinasi, melainkan bisa berupa neuron konektor. Nah, neuron konektornya ini bisa di mana saja, bisa yang ada di otak, bisa juga yang ada di dalam sumsum tulang belakang. Biasanya kalau yang ada di otak ini dia melibatkannya adalah bagian dari sumsum lanjutan atau sumsum atau medula oblongata, ya, atau medula oblongata. Sedangkan kalau yang di STP yang dilibatkan adalah si sumsum tulang ini ya, medula spinalisnya ini ya. Berarti bagaimana
pergerakannya ya. Nanti kita akan bahas bagaimana pergerakannya. Pergerakannya ini dimulai dari adanya impuls nanti ya. Impuls ini akan ditangkap seperti biasa oleh reseptor. Nah, reseptor tubuh itu adalah indera. Nah, selanjutnya impuls yang sudah ditangkap oleh indera ini akan dibawa oleh sel saraf sensoris atau sel saraf yang menempel dekat dengan reseptor. Tetapi dari sensoris ini tidak ke otak, tapi ke tadi pusat konektornya. Nah, neuron konektornya ini ada di mana nih? Apakah ada di otak? Kalau di otak berarti dia diprosesnya di medula oblongata. Nah, tapi kalau adanya di tubuh ya, kalau adanya di tubuh ya berarti yang membawa adalah si spinalisnya ini, medula spinalis. Baru secara cepat langsung dibawa responnya oleh saraf motoris menuju langsung ke efektornya. Nah, efektornya ini bisa berupa otot tadi ya, ataupun kelenjar, dan akan menghasilkan respon. Nah, itulah perbedaannya. Selanjutnya, kita akan bahas contoh dari refleks tadi ya. Yang pastinya contoh dari refleks ini tadi ada refleks cranialis. Ya, refleks cranialis itu adalah refleks yang ada di daerah kepala, di mana siapa yang melakukan ya tadi yang melakukan pusat koordinasi refleksnya adalah medula oblongata. Nah, sedangkan refleks yang kedua adalah refleks spinalis yang di mana tempatnya ini ada di bagian tubuh. Lalu siapa yang menjadi pusat koordinasinya? Yang menjadi pusat koordinasi refleks yang ada di tubuh adalah medula spinalis atau kita sering sebut juga dengan sumsum tulang belakang. Nah, contohnya apa saja? Nah, contoh dari refleks cranialis itu ada dua. Oke, yang pertama adalah gerakan kontraksi pupil. Dan yang kedua adalah respon bersendawa ataupun bersin. Lalu, apa contoh dari refleks spinalis ya? Contoh dari refleks spinalis, yang spinalis itu yang ada di sumsum tulang belakang ya. Contohnya yang pertama adalah patella. Nah, refleks patella ini adalah refleks yang untuk kesehatan, untuk mengecek bagian saraf tubuh kita, oke. Dan yang kedua adalah refleks pertahanan diri. Refleks pertahanan diri atau iritabilitasnya kita. Seperti terhadap panas, terkena panas, ataupun terkena benda yang tajam. Itu adalah refleks pertahanan diri. Yuk, selesai kita membahas macam-macam gerakan yang ada pada tubuh manusia, selanjutnya kita akan bahas susunan sistem saraf manusia. Susunan sistem saraf manusia itu dibagi menjadi dua intinya, yaitu ada yang disebut sistem saraf pusat atau kita sebut juga dengan singkatannya SSP, dan sistem saraf tepi atau sistem saraf SST. Nah, sistem saraf pusat, karena dia pusat koordinasi, nah itu ada disusun oleh dua organ. Dua organ penyusunnya itu ya adalah otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini ya ada otak dan ada sebagai sumsum tulang belakang. Nah, otak ini menjadi pusatnya. Nah, si otak ini menjadi pusatnya. Sedangkan sumsum tulang belakang ini yang memerantai pada tubuh. Oke. Nah, bagian-bagian dari otak sendiri itu kita bagi jadi 4 ya. Jadi ada tambahan di sini, ada otak tengah yang belum ditulis. Jadi otak besar itu kita sebut juga dengan cerebrum langsung ini ya. Otak kecil disebutnya cerebellum.
Kenapa belum? Karena masih kecil. Nih ya, sumsum lanjutan kita sebut juga dengan batang otak ini ya. Kita masuk ke batang otak. Nah, nanti di mana batang otak ini nanti ada medula oblongata atau sumsum lanjutan. Dan ada juga jembatan Farol atau Fons Faroli. Nah, otak tengah kita sebut juga dengan midbrain. Oke. Nah, kita bahas sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini berarti ada di bagian tepi tubuh. Baik tepi kanan maupun tepi kiri. Yang ada di mana tepinya? Yang ada di daerah otak atau daerah kepala dan bagian penyusun tepi tubuh. Nah, tapi sistem saraf otonom atau SST ini bisa dibedakan berdasarkan sifat gerakannya. Sifat gerakan yang dibawa oleh si impuls ya. Sifat gerakannya itu ada gerakan sadar. Nah, sifat gerakan sadar ini disebut juga dengan saraf yang somatis. Nah, saraf somatis ini gerakannya itu adalah sadar. Sedangkan untuk gerakan yang tidak sadar, kita sebut juga dengan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf somatis ini pastinya tadi ya, dia ada di dua daerah, ada yang di bagian kepala, ada yang di bagian tubuh. Untuk yang di bagian kepala, dia disebut juga dengan bagian yang ada di bagian kepala disebut juga dengan saraf cranialis. Oke, dan jumlahnya itu ada 12. Dan yang ada di bagian tubuh, nah karena bagian tubuh itu adalah tulang belakang ya, ingat tulang belakang itu jumlahnya ada 31 pasang. Nah, tulang belakang kita disebutnya saraf-saraf yang ada di tulang belakang kita disebutnya saraf spinalis. Dan jumlahnya tadi sudah tahu ya, ada 31 pasang. Nah, selanjutnya kita akan sampaikan untuk yang saraf otonom. Saraf otonom itu kan gerakannya tidak sadar. Nah, ada dua jenis sel saraf yang menyusun saraf otonom kita, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis adalah sel saraf yang bekerja untuk mengurangi, yang meningkatkan ya, untuk meningkatkan kerja, sedangkan kalau parasimpatis menurunkan. Dan simpatis dan saraf otonom ini dia bekerja ya ini secara antagonis, jadi berbalikan. Oke, yuk kita bahas dulu mengenai sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat kita ini ada dua ya. Oke, sistem saraf pusat kita ada dua, yaitu ada otak dan ada sumsum tulang belakang. Nah, otak kita ini menjadi pusat koordinasi tubuh. Di mana bagian-bagian otak tadi ya, kalau dari atas itu ada otak besar, atau disebut juga dengan cerebrum. Tadi ini bagian A. Lalu bagian otak tengah, atau saya sebut juga dengan bagian midbrain, di mana bagian midbrain ini nanti dia terdiri dari talamus, ada hipotalamus. Hipotalamus ini terdiri dari hipofisis, dan selanjutnya, dan ada bagian yang namanya otak kecil, atau kita sebut juga dengan cerebellum. Dan terakhir adalah batang otak. Nah, batang otak ini nanti terdiri dari dua bagian ya, ada yang disebut medula oblongata, dan ada juga yang disebut dengan pons faroli.
Selanjutnya, apa sih fungsi dari sumsum tulang belakang? Fungsi dari sumsum tulang belakang ini nanti dia berperan, ini, dia menjadi pusat koordinasi refleks tubuh. Karena keduanya sama-sama pusat koordinasi, baik kalau yang otak ini kan pusat koordinasi tubuh baik refleks maupun gerakan sadar ya. Berarti di sini bisa juga ada refleks, bisa juga gerakan yang sadar atau gerakan biasa tadi ya. Tapi kalau yang di STB ini berupa refleks tubuh aja yang ada di dalam bagian tubuh dari leher sampai ke tulang ekor, pada ujung kaki juga. Nah, fungsi dari medula spinalis selain sebagai pusat gerakan refleks yang ada di dalam tubuh, dia juga berfungsi untuk menghantarkan impuls. Nah, dia menghantarkan impuls. Nah, dari reseptor-reseptor yang ada di dalam tubuh, reseptor yang ada di baik di dalam dan di luar, oke, menuju ke otak. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, karena dia adalah pusat koordinasi, kenapa kok bisa jadi pusat koordinasi? Karena di dalam otak dan sumsum tulang belakang itu terdiri dari dua materi berikut ini. Nah, dua materinya itu apa saja? Dua materi yang menyusun si substansinya ini ya. Oke. Ada yang namanya bentar. Sebentar, ini tintanya. Oke, kita bahas dulu ya. Ada yang disebut dengan substansi putih, dan ada juga yang disebut dengan substansi abu-abu. Apa sih perbedaannya? Nah, kita langsung buat aja dalam bentuk kolom. Dalam bentuk kolom ini, apa aja sih perbedaannya? Nah, pada otak dan pada sumsum tulang belakang. Nah, ingat, karena substansi abu putih ini berisi komponen saraf-saraf yang konektor, berisi dari neuron yang konektor, serabut konektor semua, sedangkan pada substansi abu-abu dia berisi serabut-serabut dari neuron sensor dan juga neuron motor. Ingat, kalau otak itu kan dia sebagai pusat koordinasi tubuh baik refleks sadar maupun gerakan refleks dan gerakan sadar, sehingga susunannya itu yang bagian dalam itu adalah substansi putihnya, neuron konektornya, sedangkan bagian luar adalah neuron sensoris dan motorisnya. Jadi yang di tengah-tengah, yang di dalam semuanya itu adalah konektornya. Tetapi berbeda dengan sumsum tulang belakang karena dia berkaitan dengan refleks saja dan penghantaran impuls dari seluruh tubuh menuju ke otak ya. Maka bagian yang ada di luarnya itu berisi substansi putih, sedangkan yang bagian dalamnya itu berisi substansi abu-abu. Nah, kita akan bahas nih bagian substansi ya dan fungsi-fungsinya. Kita mulai dari bagian yang namanya otak besar. Bagian otak besar
kita ini terdiri dari 4 lobus. 4 lobus korteks, oke. Nah, sehingga si otak besar ini menjadi pusat pengaturan aktivitas tubuh. Oke, dia berperan sebagai pusat fungsinya ini, dia menjadi pusat pengaturan aktivitas. Lanjut kita ke bagian otak besar. Otak besar, otak tengah ya. Bagian otak tengah kita ini beda ya. Dia terdiri dari bagian atau mesencephalonnya ini, dia terdiri dari talamus dan hipotalamus. Dia berisi talamus. Nah, untuk talamus ini dia berkaitan dengan substansi kelabungnya karena dia ada di bagian yang tepi luarnya ini ya, sehingga talamus ini dia akan menerima impuls. Jadi dia akan terima impuls. Dia akan menerima impuls dari seluruh saraf sensoris yang masuk ke otak. Dia akan menerima impuls dari saraf sensoris, tapi kecuali penciuman menuju ke korteks. Selain itu, dia juga menjadi persepsi, dia akan memberikan persepsi, dia mengatur persepsi dari rasa sakit dan emosi. Itu si talamus. Sedangkan untuk hipotalamus, hipotalamus itu menjadi sebuah kelenjar pusat atau pusat koordinasi untuk hormon ya, atau kerjanya si kelenjar. Nah, sehingga pada hipotalamus ini dia akan mengatur yang namanya emosi, bisa mengatur yang namanya tingkah laku, ya tergantung moodnya, akan mengatur yang namanya suhu tubuh, metabolisme, juga mengatur yang namanya lapar dan haus, dan tadi ya keseimbangan metabolisme sudah, dan serta mengatur yang namanya tekanan darah tubuh kita. Selanjutnya bagian dari otak tengah tadi midbrain ya. Selanjutnya otak kecil. Otak kecil atau kita sebut juga dengan cerebellum. Nah, otak kecil ini letaknya ada di bawah lobus occipitalis dari bagian otak besar. Nah, otak kecil kita ini memiliki fungsi yang sangat penting sekali, di mana fungsi dari otak kecil kita itu adalah untuk keseimbangan tubuh. Bagian kanan dan kiri tubuh. Selain sebagai pusat keseimbangan, otak kecil kita juga mengatur yang namanya koordinasi gerakan. Dan yang terakhir bagian dari otak adalah batang otak. Bagian batang otak kita ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah medula oblongata, serta bagian yang kedua adalah pons paroli.
Apa sih fungsi dari keduanya? Oke. Medula oblongata ini menjadi penghubung ya, batang otak ini menjadi penghubung antara otak dengan sumsum tulang belakang. Sedangkan untuk pons Farrelly adalah penghubung juga. Dia menjadi penghubung dari bagian kanan dan kiri. Otak yang kanan dan ke otak yang kiri, pons Farrelly ini. Lanjut, medula oblongata selain sebagai penghubung otak dengan sumsum tulang belakang, dia juga mengkoordinasi refleks yang ada di daerah kepala atau daerah kranialis. Dan kita akan bahas tadi yang sudah kita bahas, struktur dari korteks cerebrum. Korteks cerebrum kita itu terdiri dari 4 lobus sebagai pusat koordinasi aktivitas gerakan. Lobus yang pertama itu adalah lobus frontal. Frontalis itu yang ada di bagian depan sekali ya. Lobus frontalis ini berperan untuk pusat ini sebagai pusat berpikir. Sebagai pusat berencana, pusat berbicara, dan kontrol motorik. Selanjutnya, lobus yang kedua adalah lobus yang disebut dengan lobus parietalis. Lobus parietalis ini letaknya ada di atas ubun-ubun. Ya, apa sih what the function of lobus parietalis ini? Bisa kamu lihat di sini ya, lobus parietalis ada hubungannya dengan berbicara, merasakan, serta somatosensorisnya di situ. Sehingga si lobus parietalis ini menjadi pusat indera peraba. Jadi kalau ada impuls dari peraba, dari kulit, semuanya ini masuk ke dalam parietalis. Dia juga menjadi pusat indera tesnya tadi ya, pengecapan, dan karena speech ya, speech itu adalah rasa pengecapan itu adalah speech itu adalah omongan, berarti dia juga mampu mengomongkan rasa sakit. Nah ini ya, tahu rasa sakit, waspada, dan lain-lain. Selanjutnya, lobus yang dekat dengan telinga itu adalah lobus temporalis. Lobus temporalis ini dia dekat dengan telinga. Lobus temporalis ini dia berhubungan dengan proses hearing dan smell. Hearing itu adalah pusat pendengaran. Dan smell ini menjadi pusat penciuman atau bau-bauan ya, yang koordinasi bau dan pusat untuk melakukan koordinasi bicara dan bahasa. Lobus yang terakhir adalah lobus occipitalis.
Apa sih fungsinya dari lobus occipitalis ini? Lobus occipitalis ini dia ada letaknya ada di bagian belakang kepala. Oke, lobus occipitalis ini menjadi pusat koordinasi untuk penglihatan. Oke. Belajar, memori, dan membaca. Lanjut kita ke bagian susunan saraf tepi ya, tadi ya. Sistem saraf tepi sudah dibahas bahwa sistem saraf tepi itu dibedakan berdasarkan tadi ya bentuk gerakannya. Ada yang gerakannya sadar, maka dia masuk ke dalam saraf somatis. Di mana saraf somatis ini ada dua letaknya, ada yang di daerah kranial, ada yang di daerah spinalis. Sedangkan untuk yang gerakannya tidak sadar, disebutnya dengan saraf otonom, di mana saraf otonom ini punya dua jenis sel saraf, yaitu simpatis dan parasimpatis, yang dia saling antagonis bekerjanya. Kita bahas untuk saraf-saraf yang somatis dulu. Saraf somatis yang kranialis berarti dia berarti apa ini? Saraf somatis berarti dia gerakannya sadar. Oke, dia ada di bagian mana? Kranial. Letaknya ada di bagian kepala. Dan berapa jumlahnya? Berdasarkan itu jumlahnya ada 12 pasang saraf. Nah, dari 12 pasang saraf ini, 12 pasang saraf yang ada di kranialis ini, dia membawa 3 jenis, dia memiliki 3 jenis neuron. Ada yang serabut sarafnya berisi neuron sensoris, ada yang serabut sarafnya 2, atau neuron konektor ya. Berarti kalau neuron konektor dia punya sensor dan dia juga punya motor. Nah, selanjutnya untuk neuron yang terakhir adalah jenis neuronnya neuron motoris. Nah, neuron sensoris ini dimiliki oleh sel-sel saraf yang ada di nomor berapa saja sih? Oke, untuk neuron-neuron sensoris ini dipunyai oleh 3 nomor ya. 3 nomor itu apa saja? Oke. Sensoris itu dipunyai oleh nomor 1, 2, serta nomor 8. Nah, nomor 1 itu adalah sel saraf olfaktori yang dimana dia organ targetnya adalah olfaktori hidung. Nomor 2 adalah saraf optikus. Nah, organ targetnya pastinya mata. Dan yang terakhir itu yang nomor 8, itu adalah sel saraf auditori. Yang pastinya organ targetnya adalah telinga. Nah, ketiga organ ini menjadi organ indera atau reseptor. Selanjutnya neuron konektor. Neuron konektor itu ada di nomor berapa aja? Dia ada di nomor ya. Dia ada di nomor 3, nomor 4 ya, 4, nomor 6, nomor 9 apa 11, serta 12. Ya, kita akan ingat nomor 3, nomor 4, nomor 6, oke, nomor 11, dan nomor 12. Itu adalah neuron-neuron yang
memiliki serabut saraf, sensor, dan motor. Sedangkan neuron-neuron spanialis yang memiliki serabut saraf motoris, itu nomor berapa aja? Untuk yang motoris itu dipunyai oleh sisanya. Ada nomor berapa aja? Ada nomor 5, ada nomor 7, ada nomor 9, dan nomor 10. Oke, di nomor 5, ada nomor 7, ada nomor 9, dan ada yang nomor 10. Kita akan bahas lagi saraf somatis yang spinalis. Saraf somatis yang spinalis berarti dia letaknya ada di mana? Dia letaknya ada di sumsum tulang belakang karena spinalis. Dan bagaimana gerakannya? Gerakannya sadar, dia membawa gerakan sadar ke bagian tepi tubuh. Dan jumlahnya ada berapa? Nah, kan di sumsum tulang belakang, ingat tulang belakang kita jumlahnya ada 31 pasang. Berarti ada 31 pasang saraf. Nah, ingat, bagian tulang belakang itu dibagi menjadi 5 daerah ya. Yang pertama daerah dada. Oke ya, bagian dada. Terus ada yang bagian, kita dari atas dulu aja deh. Kan dada ya, di bagian leher. Terus ada yang bagian dada. Yang ketiga bagian punggung, pinggang. Yang keempat bagian pinggul. Dan yang kelima bagian ekor. Oke, bagian leher. Nah, bagian leher ini kita sebut juga dengan bagian serviks. Itu C. Nah, jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 8 pasang. Berarti sel sarafnya aja ada dari C1 sampai C nomor 8. Ya. Berarti jumlah sel sarafnya tadi ya ada C1 sampai C8. Kita lihat di sini ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Oke, selanjutnya bagian dada. Dada ini dalam bahasa ilmiah adalah toraks atau dengan kode T, di mana toraks kita ada 12 pasang, sehingga sel sarafnya ada T1 sampai T12. Kalian lihat bagian T di sini jumlahnya pasti ada 12 pasang. T8, T9, 10, 11, dan 12. Itu bagian dada. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya pinggang. Bagian pinggang ini dia punya nama ilmiah namanya lumbal atau L. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 5 pasang. Nah, berarti sel sarafnya dari L1 sampai L5. Kalian lihat sendiri di sini ada L1, L2, 3, 4, dan L5. Nah, selanjutnya bagian pinggul. Oke, bagian pinggul ini disebut juga nama ilmiahnya adalah sakral. Oke ya, atau S. Nah, jumlahnya berapa? 5 pasang. Ini ada S1 sampai S5. Kalian lihat, ini S1, 2, 3, 4, 5. Dan ekor kita ada 1 saraf. Selanjutnya, untuk saraf otonom yang simpatis dan parasimpatis. Untuk sistem saraf simpatis dan parasimpatis ini, tadi ya, gerakannya semuanya tidak sadar. Ini kita tidak bisa merasakannya. Dan bagaimana cara kerjanya? Kerjanya ini secara antagonis. Antagonis biasanya untuk saraf simpatis itu adalah simpatisnya ini dia bekerja untuk
mengurangi ya. Mengurangi respon, sedangkan untuk yang parasimpatis untuk meningkatkan respon. Contohnya, kalau di simpatis tadi ya, untuk yang disimpatis untuk di beberapa organnya, oke, kecuali tadi ya, kalau dia mengurangi, tapi ada beberapa perkecualian untuk di organ target berikut ini. Oke. Ada pengecualian untuk beberapa organ targetnya, yaitu yang pertama ada pupil, yang kedua itu ada denyut jantung, yang ketiga itu ada tekanan darah, yang keempat ini ada kandung kemih. Untuk pupil, simpatisnya denyut jantung, tekanan darah, dan kandung kemih itu responnya adalah positif. Dia akan meningkatkan proses kontraksinya, akan meningkatkan denyut jantungnya, akan meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kontraksi kandung kemihnya. Dan untuk yang parasimpatis, dia akan mengurangi. Oke, itu aja untuk penjelasan sistem saraf tepi, sistem saraf pusat, dan selanjutnya kalian bisa baca bagaimana gangguan-gangguan penyakit yang bisa menyerang sistem saraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.